Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa kembali dengan Radio Petra 105.7 FM dalam program Embun Pagi edisi hari ini, Senin 30 Desember 2024. Kali ini bersama dengan saya Pendeta Trinur Adi dari GKJ Suryo Dinengratan Yogyakarta. Mari kita memulai hari ini dengan bermenung sejenak berdasarkan firman Allah. Tema permenungan kita di pagi hari ini adalah setia dan berjaga. Untuk itu mari kita terlebih dahulu menundukkan diri dalam kebesaran rahmat Allah. Kita berdoa memohon pertolongannya dalam kita bermenung sejenak di pagi hari ini. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam surga yang mulia, juga Engkaulah Bapa kami yang senantiasa hadir, menyertai dan menolong kami di setiap langkah kehidupan ini. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang menjagai kami dalam kerapuhan kami ketika kami terlelap tidur. Kami pun berterima kasih atas hari baru yang Engkau karuniakan kepada kami dengan segala berkat yang memperlengkapinya. Maka sebagai wujud syukur kami mau menjalani hari ini dan seterusnya erat melekat dengan Engkau. Kami rindu setiap langkah hidup kami selaras dengan kegerakan-Mu yang penuh belas kasih dan kebenaran. Untuk itu kami mohon Roh Kudus membimbing kami dalam permenungan akan firman-Mu pada saat ini. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk memahami kehendak-Mu, menumbuhkan kerinduan di hati kami, serta daya kemampuan untuk mewujud nyatakan kehendak Allah itu dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, permenungan kita di pagi hari ini didasarkan atas pembacaan Alkitab dari Injil Markus pasal 13 ayat 32 sampai dengan 37. Injil Markus pasal 13 ayat 32 sampai dengan 37 yang demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi tentang hari itu atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya, dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, saat masih duduk di bangku sekolah,
Beberapa kali di antara kita pasti pernah menghadapi tes atau ujian yang diberikan oleh guru secara mendadak. Hal ini membuat kita tentu perlu belajar sebagai tindakan berjaga-jaga. Sebab kita tidak pernah tahu kapan waktunya bagi guru kita untuk mengadakan ujian dadakan itu. Kemudian saat memasuki dunia kerja, salah satu prosedur pemeriksaan yang sering kita alami di dunia kerja adalah sidak. Sidak atau kepanjangannya inspeksi mendadak adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada tindakan pemeriksaan yang dilakukan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak terperiksa. Melalui sidak, diharapkan dapat diperoleh informasi yang objektif mengenai praktek-praktek aktual pengelolaan aset tanpa adanya rekayasa dari terperiksa. Nah, supaya hasil sidaknya ini baik, maka pihak terperiksa, karyawan misalnya, mau tidak mau harus selalu berjaga-jaga. Sahabat Petra yang terkasih, bacaan kitab suci hari ini memberikan pesan penting kepada kita mengenai berjaga-jaga. Berulang kali Tuhan Yesus mengatakan berjaga-jagalah, yaitu pada ayat 33, 35 dan diulang kembali pada ayat 37. Pengulangan-pengulangan semacam ini menandakan adanya penekanan untuk diperhatikan dengan seksama. Kali ini Tuhan Yesus menjelaskan pentingnya berjaga-jaga melalui perumpamaan tentang seorang hamba yang diberi tanggung jawab untuk menjaga rumah sang tuan. Hamba itu harus selalu berjaga-jaga karena ia tidak pernah tahu dan tidak diberitahu kapan persisnya sang tuan akan datang kembali. Hamba yang bertugas sebagai penunggu pintu harus siaga agar saat sang tuan datang, ia tidak didapati sedang tertidur. Demikianlah sikap kita dalam penantian akan kedatangan Kristus kembali. Ini bukan sekedar perintah yang harus kita taati. Berjaga-jaga merupakan tanggung jawab yang diberikan Allah kepada anak-anak yang dikasihinya, tetapi sekaligus juga hak istimewa yang diberikan Allah, diperintahkan Allah pada orang-orang pilihannya. Sahabat Petra yang terkasih, lalu mengapa perintah untuk berjaga-jaga ini penting? Dan bahkan boleh dikata merupakan sebuah keistimewaan yang kita dapat. Bukan tanpa alasan, Allah meminta kita untuk berhati-hati dan berjaga-jaga. Setidaknya ada 3 alasan yang dapat kita renungkan hari ini. Yang pertama, Allah meminta kita untuk berhati-hati dan berjaga-jaga sebab Ia sang pencipta kita tahu persis bahwa manusia itu sejatinya mudah lengah. Betapa banyaknya hal yang bisa membuat kita lengah, termasuk kenyamanan, kesibukan, maupun juga kekhawatiran hidup, ataupun juga kemalasan. Dalam Alkitab, sering disebutkan gambaran tentang orang-orang yang tidak mengenal Allah dalam menghadapi kedatangan hari Tuhan, itu ibarat orang-orang yang mabuk. Hari Tuhan akan datang seperti pencuri pada malam hari, sehingga orang-orang yang mabuk ini tidak mungkin bisa untuk berjaga-jaga, dan mereka hanya akan binasa. Maka sangat penting untuk kita renungkan saat ini. Kita termasuk orang yang sadar atau justru
ibarat orang yang mabuk tadi. Ya entah itu mabuk harta, mabuk ambisi, mabuk rasa khawatir dan sebagainya. Yang mana karena kemabukan itu kita menjadi tidak ada lagi perhatian untuk menantikan kedatangan Tuhan. Yang kedua, mengapa Allah meminta kita untuk berhati-hati dan berjaga-jaga? Sebab dalam kelemahan dan keterbatasan kita tidak pernah tahu dan tidak bisa menduga apa yang akan kita hadapi di depan sana. Perjalanan hidup itu misteri. Oleh karena itu, sudah semestinya kita hidup dengan berhati-hati dan berjaga-jaga terhadap setiap tantangan dan godaan yang bisa saja datang dari manapun, dalam wujud apapun dan kapanpun. Jadikanlah diri kita sebagai orang yang memiliki kewaspadaan terhadap setiap keputusan yang kita ambil. Meskipun itu hanya berkaitan dengan perkara-perkara kecil yang bahkan kita anggap sederhana dan remeh. Sebab tanpa adanya sikap waspada, kehati-hatian dan berjaga-jaga, perkara-perkara kecil itu bisa saja menjadi penyebab kita mengalami kejatuhan dalam godaan. Nah, kalau kita karena perkara kecil saja sudah mengalami kejatuhan, bayangkan kalau nantinya harus menghadapi perkara yang lebih besar lagi, tantangan yang lebih besar lagi. Bisa jadi kita akan menjadi orang yang gampang kehilangan harapan dan berputus asa. Maka berjaga-jaga itu penting untuk kita mulai sedini mungkin di dalam menghadapi perkara sesederhana apapun. Sekali lagi, sebab kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Maka setiap apapun yang kita hadapi, hadapilah dengan totalitas kewaspadaan, kehati-hatian, dan berjaga-jaga. Yang ketiga, dalam kehidupan ini, seringkali yang terjadi adalah tidak ada kesempatan kedua. Sekali suatu berkat terlewat, ya seterusnya tidak akan didapat. Maka dari itu, berjaga-jaga merupakan sikap yang perlu agar jangan sampai kesempatan dan berkat dari Tuhan terlewat begitu saja. Jangan sampai kita justru tidak siap saat kesempatan dan berkat itu tiba. Dalam setiap kesempatan yang ada, maka mari jangan jadi pemalas, tetapi jadilah anak Tuhan yang setia, anak Tuhan yang tekun, mengembangkan talenta yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Itu adalah bentuk sikap berjaga-jaga yang aktif. Bukan hanya berdiam diri, tetapi terus mengembangkan kapasitas diri. Sehingga saatnya datang berkat Tuhan itu, kita sudah siap menerimanya, kita sudah siap menampungnya. Maka kata orang, keberuntungan itu sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah bahwa berkat itu sebenarnya selalu tersedia. Hanya tidak selalu kita punya kapasitas untuk menerimanya. Jadi tingkatkan kapasitasnya, maka berkat itu pasti akan bisa kita terima dengan baik. Nah, sahabat Petra yang terkasih, itulah alasan mengapa Tuhan menghendaki kita anak-anaknya untuk hidup yang berjaga-jaga, hidup yang waspada, hidup yang hati-hati. Mari kita semua berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Perhatikanlah bagaimana kita hidup. Apakah kita masih mendengarkan dan menaati Allah? Apakah kita masih menjumpai dalam diri kita adanya sikap ketekunan, keuletan,
kewaspadaan, dan kesigapan. Jika hal-hal itu sudah tidak kita jumpai lagi dalam diri kita, wah itu sungguh berbahaya. Bisa jadi kita bukan lagi orang yang berjaga-jaga, tetapi kita sudah menjadi orang-orang yang sedang mabuk. Untuk itu, kita juga harus kemudian membangun disiplin rohani yang baik. Membiasakan diri untuk bersaat teduh sebelum dan sesudah beraktivitas, serta merenungkan kebenaran-kebenarannya setiap hari adalah salah satu cara agar kita kuat dalam berjaga-jaga. Sekali lagi, berjaga-jaga bukan perkara mudah. Berjaga-jaga adalah perjuangan setiap waktu yang membutuhkan komitmen dan daya tahan batin yang ekstra. Maka mari bersama kita meminta Roh Kudus untuk memampukan kita hidup dalam hikmat Allah, agar kita selalu berjaga-jaga dalam menjalani panggilan kita sebagai murid Kristus. Kita tidak mudah jatuh, kita tidak mudah goyah, kita setia sampai waktunya tiba, dan kita selalu waspada hingga tiba waktunya bagi Kristus untuk datang menjemput kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang menyadarkan kami bahwa hidup tidak dapat kami jalani dengan serampangan. Setiap saat, setiap waktu, hidup haruslah dijalani penuh dengan kewaspadaan dan sikap yang berjaga-jaga. Ampunilah kami jika selama ini kami telah menjadi orang-orang yang lengah, terutama oleh karena hati dan pikiran kami hanya mengarah dan sibuk mengejar hal-hal duniawi. Kami juga seringkali lengah karena merasa diri hebat dan akan sanggup menghadapi apapun yang terjadi. Kami terlalu mengandalkan kekuatan kami sendiri, harta, ataupun kedudukan kami. Kami pun telah menjadi lengah dan lupa diri bahwa sejatinya kami adalah rapuh dan terbatas. Namun, ya Bapa, kini kami menyadari bahwa kami membutuhkan rahmat dan hikmat-Mu setiap saat, agar kami tetap kuat dalam berjaga-jaga dan tetap setia dalam menghidupi iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Engkau. Dalam Kristus, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih, Embun Pagi edisi hari ini Senin 30 Desember 2024. Kiranya permenungan kita berdasarkan firman Tuhan ini meneguhkan kita semuanya. Adapun materi renungan diolah kembali dari renungan harian berbahasa Jawa, Sabdo Winedar, karya Sinode GKJ. Saya Pendeta Trinur Adi dari GKJ Suryo Dinengratan Yogyakarta. Mohon diri dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra yang terkasih, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Allah Bapa kita memberkati. Amin.